Halo, aku Mungi. Aku datang untuk bermain. Menyelamatkan dunia. Bosan sekali. Bagaimana kalau kita berbagi rahasia? Seperti apa? Semua orang bisa berbagi apa yang benar-benar mereka inginkan saat ini. Aku berharap hujannya berhenti. Kita tidak bisa keluar dan bermain. Dan aku berharap aku tak akan pernah ngantuk. Jadi kita bisa bermain sepanjang malam. Dan aku ingin terbang. Lebih tinggi dari. Katakan Wibi, apa-apamu? Aku berharap bisa lakukan sesuatu yang benar-benar hebat dan menakjubkan. Toto seperti selamatkan dunia. Seperti yang dilakukan para pahlawan. Meskipun aku tahu hal keren seperti itu sangat tidak mungkin terjadi padaku. Bagaimana kalau kita beri dia kesempatan untuk jadi pahlawan? Luigi, jika dalam bahaya dan butuh bantuanmu. Tolong aku. Terima kasih banyak, Wibi. Kalau bukan karenamu, aku pasti masih terjebak di sana. Kau pahlawanku. Kau selamatkan temanmu, Wibi. Tak perlu berterima kasih. Itu bukan apa-apa. Dan kau, Skip, kenapa kau tidak melompat keluar? Lubangnya sangat dangkal. Aku tidak bisa. Hati-hati ya. Aku harus pergi. Baiklah, itu bukan tantangan yang sebenarnya untuk Wibi. Bagaimana kalau banyak tantangan kecil? Tolong aku. Siapapun, tolong. Munsi butuh bantuan. Aku tenggelam. Baiklah, kita sudah memperbaiki 2 bendungan dari 3. Tinggal 1 lagi. Kita kehabisan kayu, Jenderal. Kita harus mencari lagi di hutan. Bendungannya bisa jebol kapan saja. Aku lihat ramalan cuacanya, dan ramalannya hujan lebat. Ini berbahaya. Ketinggian air akan naik. Kita harus bergegas kalau begitu. Ayo ambil persediaan sebelum hujan turun. Aku sadar saat kau meminta tolong untuk kedua kalinya. Ada yang tidak beres. Kalian bertiga terus saja mendapat masalah. Kami benar-benar ingin mimpi mau jadi kenyataan, Wibi. Kau berharap bisa jadi pahlawan. Aku tak percaya ini. Pahlawan hanya ada di buku komik. Aku tahu itu. Aku bukan bayi. Soal bayi-bayi. Ibuku memintaku mengajak anak-anaknya untuk melihat bendungan di sungai. Mau ikut dengan kami? Tentu saja. Bendungan itu menahan air ketika sungai meluap. Ini melindungi lembah kita dari banjir. Keduanya besar sekali. Kayu-kayu ini terpasang rapat sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa melewati sisi bendungan. Sebenarnya, ada beberapa celah di sini. Dan airnya merembas masuk. Kakek Tuan Weber dan Tuan Giggins pergi ke hutan. Apa yang harus kita lakukan? Ini bukan masalah besar. Kita harus tutup celah-celah ini. Aku akan ambil lilin. Itu penyekat yang bagus. Butuh bantuan? Tidak, kau tak bisa berbuat banyak. Hanya aku yang bisa menangani lilin. Tolong antar anak-anak pulang. Baiklah, kita selesai. Oh, lihat awan-awan gelap itu. Badai akan datang. Ayo cepat. Petir jatuhkan pohon ini. Jalannya terhalang. Kita harus memutar jalan. Sepertinya sudah selesai. Apa kalian percaya? Seseorang telah menutup semua celahnya. Dan semuanya tertutup dengan lilin. Dan aku bisa lihat lilinnya masih baru. Itu benar-benar tak bisa dipercaya. Jika air merembes, kita pasti sudah kebanjiran. Seseorang sudah membuat persiapan tepat waktu. Aku penasaran siapa penyelamat misterius ini. Beginilah bagaimana si kecil Wibi melakukan sesuatu yang sangat heroik. Dan selamatkan dunia tanpa dia sadari. Skip, tunggu. Skip, boleh aku mainkan? Papan seluncur ini punyaku. Kau baru saja dapat giliran. Kalau tidak mau berbagi, kami akan ambil sendiri saja. Upsi, upsi. Apa yang kalian lakukan?
Kita tak akan bisa tangkap Skip kalau terus-terusan jatuh. Kau tahu, kita harus menyergapnya. Ah! Oh, Skip! Katakan, apakah kau lihat tolak-tolak itu? Hei! Tadi mereka mengejarku, tapi mereka tiba-tiba menghilang. Kenapa kau tanya dua berandalan itu? Aku mau meminjamkan papan seluncurku ke mereka. Oh, apa? Kau mau memberi berandalan itu? Hei, lihat itu. Monzi juga punya papan luncur. Begini saja, aku alihkan perhatian. Kau mengendap-endap lewat belakang mereka ke arah sana. Lalu diam-diam ambil papan seluncur, Monzi. Baiklah. Kalau mereka mau papan luncur, mereka harusnya beli sendiri dan jangan sentuh punya aku. Tapi Skip, mungkin kalau kau berbagi dengan mereka, mereka pasti akan lebih baik. Bukankah lebih baik kalau kita semua berteman? Monzi, kenapa kamu bisa begitu polos? Oh, upsi. Aku senang kau ada di sini. Kalian, cuaca akhir-akhir ini sangat cuaca sekali ya. Basa-basi soal cuaca, sungguh. Berhenti, pencuri. Ayo tangkap dia, Monzi. Biarkan saja, Skip. Kau gila ya. Mereka baru saja mencuri papanmu. Mereka cuma dua orang penindas dan tukang jahil. Percayalah. Tapi aku memang akan memberikan papan luncur itu kepada mereka. Mereka mengira kalau mereka mencurinya. Kita harus beritahu, mereka tidak mencurinya. Kenapa? Agar mereka mencuri punya aku juga. Takkan kubiarkan. Hei, beri mereka kesempatan. Baiklah, kita lakukan caramu. Tapi aku katakan, ulat-ulat itu tak pernah berubah. Giliranku. Kau ambil alih papan luncurnya. Ayo. Berikan. Upsi. Upsi. Mereka datang mengambil papannya. Ayo. Hei, tunggu. Kami mau beri kalian satu papan lagi. Tentu tidak. Kalian pasti tipu kami. Mundur. Aku master papan luncur sabuk hitam. Kami tidak ingin berkelahi dengan kalian. Ini hadiah. Sekarang kalian berdua punya papan luncur. Ayo Skip. Ada yang tidak beres. Apa menurutmu mereka pasang jebakan di papan supaya kita terluka? Bisa jadi, tapi tambah baik-baik saja. Ini tidak masuk akal. Kita ambil papan seluncur mereka, dan mereka malah memberi satu lagi. Kita jahat, dan sebagai balasannya, mereka malah beri kita hadiah. Aku pikir mungkin kita harusnya lebih baik kepada mereka. Karena sekarang aku merasa seperti orang yang sangat jahat. Mungkin berbuat baik lebih bagus daripada berbuat jahat. Aku tak pernah berpikir seperti itu. Aku ingin jadi orang baik. Seperti Munzi. Kalau begitu kita cuma saja. Kalau tak berhasil, kita jadi yang jahat lagi. Baiklah. Aku masih tak mengerti kenapa kita harus berikan kedua papan seluncur kita. Itu tidak akan ubah apapun. Hai, teman-teman. Kami bawakan bunga untuk kalian tanam. Semoga kalian suka. Ya ampun. Mereka benar-benar indah. Terima kasih. Jadi Hupsi, Pupsi, Munzi, dan Skip bekerja sama sepanjang sore untuk menanam kebun mereka. Kebun, tempat persahabatan berkembang bersama dengan bunga-bunga. Sudah kubilang kan Skip, kalau baik kepada orang mereka juga akan baik kepadamu. Kau benar. Pekaman ini semua carbik sekali. Kemana perginya? Oh, lihat ke atas. Apa itu, Skip? Munzi. Itu roti lapis milikku. Kenapa bisa ada di sini? Kau pasti lapar. Mungkin saja. Ayo latihan gerakanmu. Apa yang lucu, Doti? Gerakanmu kelihatan keren. Oh, aku tahu. Ini namanya tarian obeng. Atau tarian suku. Tapi aku suka sekali berputar-putar. Untuk pertunjukannya, aku akan pakai rok dengan lampu terang dan... Munzi, kau dapat kehormatan mewakili hutan kita. Semua orang berharap kau tampil dengan baik dan kau melakukan tarian obeng. Kau harus belajar tarian modern. Katanya tren terbaru adalah tarian robot. Tapi aku tak mau menari robak. Tapi kau mau menang kontes ini kan? Kalau begitu kau tak punya pilihan lain, Monzi. Biar kau tunjukkan gerakannya.
Aku tak suka tarian robot ini. Tapi yang penting yang lain suka. Bolehkah aku menari untukmu setelah pertunjukan? Aku ingin berputar-putar skip. Tentu saja boleh. Aku bahkan bawa ruku. Perhatian para peserta. Giliran lu naik panggung begitu kumbang-kumbang dari hutan sebelah selesai menari. Cepat ke belakang panggung. 1, 2. Yang ini di sini, yang ini di sini. Baik, mana tarian robotnya? Teman-teman, aku kehilangan rekamannya. Bagaimana bisa? Aku tidak tahu. Entah hilang di mana. Lalu bagaimana aku bisa menari? Dan akhirnya, peserta terakhir akan menutup pertunjukan. Mari sambut penari dari hutan kita sendiri. Munzi. Sudah periksa kantong bukamu, Skip? Aku sudah periksa di mana-mana. Buka tedainya. Ayo Skip, putar rekamannya. Penonton sudah menunggu. Kita pasti juara pertama untuk tarian terburuk. Apa kau sadar betapa sunyinya saat aku selesai tampil? Oh, rekamannya. Aku taruh di sini untuk menandai padang rumput ini. Karena di sini banyak stroberi liar. Jadi aku menggunakannya sebagai penanda. Apa kalian mau terima hadiah untuk penampilan tari terbaik? Penampilan terbaik. Tentu saja. Tarianmu sangat unik dan semua orang menyukainya. Bagaimana bisa terjadi? Munzi menampilkan tarian kesukaannya berkali-kali setelah kontes itu. Semua orang sangat senang. Tidak masalah kalau tariannya ketinggalan zaman. Yang penting adalah semangat dan kegembiraan yang Munzi berikan dalam tariannya. Hari ini, hari yang indah di kolam ini. Apa mungkin aku sedang sakit ya? Sepertinya ada yang salah dengan mataku. Tidak ada termometer. Sekarang aku mulai lupa menaruh barang-barang. Sebaiknya aku pergi mencari Pak Gudun. Oh, aku! Kamu dengar? Ada hiu tepat di kolam ini. Bagaimana menurutmu? Wah, syukurlah. Kupikir aku yang sudah mulai tidak waras. Tidak, ini gawat. Ada hiu ganas yang berkeliaran di kolam kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Gilles Goodgeon pasti punya rencana. Atau kita akan jadi makan malam. Kamu Ringnar, Hiu! Hiu! Kita semua akan mati. berakhir sudah. Kehidupan kita berakhir. Hiu sangat umum ditemukan di lautan dan samudera di seluruh dunia. Mengerti? Itu artinya mereka butuh air asin. Mereka tidak suka kolam. Oh, tunggu dulu. Sepertinya ada hiu yang lebih suka air tawar. Salah satu tempat hiu banteng hidup adalah di negara gua yang jauh dari sini. Dan seperti yang kita tahu, tempat itu sangat-sangat jauh dari sini. Aku benar-benar melihat hiu dengan gigi setajam pisau mengintai di air tepat di luar jendelaku. Tidak mungkin. Kolam kita memang bukan tempat untuk hiu. Dia di sini! Hiunya kembali!
Baiklah, semuanya mundur. Kita harus hati-hati agar tidak mengejutkannya. Kalau dia datang lagi, kita sembunyi di bawah bangku. Lompat saat aku beri aba-aba, dan kita akan menjebaknya dengan jaring kita. Aku melihatnya. Dia datang. Dia datang. Itu hiunya. Marunduk. Hah? Itu dia. Ke sini. Kau. Itu dia. Sekarang. Berpegangan yang kuat. Apa-apaan yang terjadi di sini? Kelakuan seperti ini benar-benar tidak bisa diterima. Bukankah begitu? Anak-anak. Ternyata kalian dari tadi. Ya ampun. Apa kalian sadar apa yang sudah kalian perbuat? Kamu membuat kami takut. Maaf ya. Kami tidak bermaksud menakutimu. Kami cuma bermain-main. Kami tidak bermaksud berbuat jahat. Kami tidak akan menakut-nakuti siapapun lagi. Kami berjanji. Itu memang ide yang kreatif. Kalian tahu, anak-anak, ada banyak makhluk lain yang hidup di laut. Beberapa di antaranya mungkin tidak akan kamu percaya itu nyata. Aku punya buku bagus tentang mereka di rumah. Kalau kamu mau tahu lebih banyak. Bersedia. Siap. Mulai. Anak-anak telah membaca buku guys, gajian dan membagikan semua yang mereka pelajari tentang makhluk laut kepada teman-teman mereka di kolam. Tentu saja, semua sudah mengenal hiu itu. Ikan yang satu itu, mereka merasa sudah terlalu mengenalnya dengan baik. Aku capek makan. Kita cari kegiatan seru yuk. Popsi. Wopsi, kegiatan kita memang cuma makan. Mau apa lagi? Oh, lihat tuh. Luar biasa indah. Ya, warna-warni. Hei, lihat. Oh. Wah, warna-warni. Biasanya semuanya hijau saja. Tidak. Semua warna-warni indah teman hilang. Sekarang hanya tersisa hijau. Keindahan memang sementara. Akan biar mendingan deh. Ah, Popsi, hidup bukan cuma soal gemil. Aku sangat terinspirasi. Ayo, kita buat dunia jadi tempat yang lebih baik dan cat semuanya dengan berbagai warna. Mantap. Mulai dari mana? Kurasa kita akan mulai denganmu. Ini lengan atau pelangi? Aku tidak bisa membedakannya. Lihat, aku indah sekali. Siapa yang butuh hijau? Giliranmu, saudaraku. Lihat aku. Aku ulat warna-warni. Aja strawberry. Jadi, kita perbaiki atau biarkan saja merah? Tidak. Strawberry ini butuh sentuhan seni seperti diriku. Ya, ini jauh lebih baik. Hei, kita belum menggunakan warna hitam sama Hei, sekali. benar. Pakai aja. Bagus. Pakai hitam. Oh, apa ini? Ada jamur tiram di sini. Aku kira itu jamur percini. Anak-anak, kembali. Jangan makan jamur ini, nanti kalian sakit. Menarik. Ada yang tidak beres. Apakah aku bermimpi? Apa yang terjadi? Dari mana datangnya semua peri-peri aneh dan menyeramkan berwarna pelangi ini? Jangan dimakan, nanti kalian sakit. Layaknya kita cuma bisa nyari rumput hijau buat dimakan. Tetap waspada dan cari ya. Kenapa semua bunga berwarna biru? Aku disuruh mengumpulkan serbuk sari dari bunga kuning. Tapi yang ada cuma bunga biru. Mama, kami kelaparan. Di mana rumput hijaunya? Kita pasti menemukannya. Tenang. Mama, ada rumput. Aku menemukannya. Lihat, Mama. Rumput hijau. Aduh. Monsi, tolong aku. Maaf, teman kecil. Itu bukan rumput, tapi pantat skip. Lihatlah, padang rumput kita sedang kacau. Bagaimana nih? Tolong kami. Semua makanan telah hilang dari hutan dan padang rumput. Tanah ini terkutuk. Ayo cepat, anak-anak. Sembunyi di dalam. Tempat ini sudah kacau. Bagaimana ini bisa terjadi? Sepertinya sedang hujan. Antigen, apa kamu tidak lihat kami baru saja mengecat dunia ini? Hei. Oh, lihat hujannya, anak-anak.
kutukannya sering terhapus. Lihat, semuanya sudah kembali seperti semula. Ya, dan tidak ada yang mencoba memakan pantatku. Semua kerja keras kita. Ayo, Popsie. Kita cat ulang. Dan kali ini, kita cat lebih baik lagi. Jadi, kalian penyebab semua koma kelaparan? Dan ini semua salah kalian. Aku tidak bisa memenuhi kota nektarku. Kelaparan dan nektar? Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mereka bisa mengerti seni kalau yang mereka lakukan cuma makan terus? Aku suka lukisan kalian. Coba lukis jembatan yang melintasi sungai kecil itu. Buat apa? Nanti juga dihapus hujan. Ya, kalau pakai cat air. Tapi kalau kamu pakai cat berbahan dasar minyak, hujan nggak akan menghapusnya. Bagus, kami akan melukisnya. Seni kami akan membuat duniamu lebih indah. Popsie dan Popsie mengecat jembatan dengan semua warna pelangi. Semua orang menyukainya. Dan nenek Andi menggunakan visi seninya untuk membuat kue terima kasih yang indah. Para olat pun sepakat bahwa seni belum pernah terasa seenak ini. Siapa di sana? Skip. Aku bukanlah Skip yang biasa. Aku detektif. Siapa? Detektif. Aku menyelidiki kejahatan. Tunggu, maksudmu ada kejahatan di hutan ini? Skip, belum ada apa-apa. Tapi aku awasi semuanya. Kalau kamu terjadi sesuatu. Skip, kenapa kau perhatikan aku seperti itu? Kau tak menuduhku penjahat, kan? Siapa saja bisa jadi penjahat. Kau benar. Tidak ada penjahat di hutan ini. Aku hanya sangat ingin jadi detektif hebat. Apakah itu permintaan yang terlalu berlebihan? Geografi. Wibi, maaf. Aku melakukan ini untuk Skip. Dia akan punya kesesungguhan untuk dipecahkan. Baiklah, bahasa Inggris sudah selesai. Hari ini PR geografi. Jadi lanjut matematika. Skip, cuma tembak. Seseorang di hutan telah lakukan kejahatan dan kau harus selidiki. Ayo. Wah, Hei semua. ada apa, Wibi? Jadi, apa? Ada masalah. Ada banyak PR yang harus dikerjakan. Cuma itu. PR-nya susah. Semuanya baik-baik saja. Ya, aku selesaikan PR bahasa Inggrisku. Sekarang aku mengerjakan matematika. Dengar, Munzi, aku harus belajar. Kau semua tak kehilangan apa-apa. Tidak. Seperti buku-bukumu, mungkin. Apa ada bukumu yang dicuri? Misalnya, seperti buku geografimu. Semua bukuku di sini. Ini kejahatan nyata yang harus kau pecahkan. Ini benar-benar misteri. Lihat. Wah, Jadi apa yang hilang? Semua cat emasku menghilang. Dan di mana terakhir kali kau lihat cat emas yang dimaksud? di atas meja. Ini sangat berantakan. Seperti mereka sering mencari sesuatu. Tapi kenapa repot-repot mencari kalau catnya ada tepat di depan mata? Aneh. Jendelanya terbuka. Dan kalau pencurinya masuk lewat situ, tentu saja mereka pasti tinggalkan jejak kaki. Munzi, ini semua jejak kakimu. Tunggu, Munzi, lihat ini. Bagaimana menurutmu? Si penjahat pasti tinggalkan buku biografi ini. Yang berarti pemiliknya adalah pencurinya. Munzi, coba tebak. Kau tadi tanyakan tentang buku biografiku. Sekarang bukunya hilang. Apa kebetulan kau tertarik dengan seni? Ya, aku sangat suka menggambar. Dan di mana kau? Wibi, Tepatnya jam berapa? Setelah sarapan. Benar, di mana kau setelah sarapan? Mengerjakan PR. Kau yakin? Ya, tentu saja aku yakin. Skip, kenapa kau seperti ini? Apa buku geografi ini terlihat asing bagimu Tuan? Ini punyaku. tapi kenapa kau mau mencurinya? Skip, aku mencuri. Kau yang mencuri. Kau yang mencuri cat Monzi. Kaulah penjahatnya. Tidak mungkin. Skip, lebih baik tarik kembali kebohongan itu. Teman-teman, hentikan. Tak satu pun dari kalian yang mencuri apapun. Bagaimana kau yakin? Oh, mungkin aku memang tahu. Oke. Seperti perasaan saja, kan? Tapi aku benar. Kau yang pertama kali laporkan kau bukunya dicuri.
Dan aku menemukannya di bawah jendelamu. Dan tanahnya dipenuhi dengan jejak kakimu. Semua mulai masuk akal. Tahu rupanya. Apa maksudmu? Kejahatan ini dilakukan Munzi. Benar. Itu kejahatan nyata dan kau berhasil memecahkannya. Bisa tolong jelaskan sebenarnya yang sedang terjadi di sini? Wibi, Munzi lah yang mencuri bukumu. Kenapa kau melakukan itu? Ya, kenapa? Geografi itu membosankan sekali. Dan catnya, kau mencuri dari dirimu sendiri. Kau mencuri keduanya? Kau benar. Bagus sekali. Skip. Kau pecahkan kasusnya seperti detektif sungguhan. Hooray! Monzi jelaskan bagaimana dia melakukan semuanya untuk memberi Skip kesempatan jadi detektif sejati seperti yang dia inginkan. Lah, ayo main mata-mata. Dan siapa yang akan kita hindai? Ya, makanan harus enak, sehat, dan beragam. Dan kau yakin Dotita akan marah jika kita makan wortelnya? Iya, aku tahu cara menipunya. Wortel itu manis dan kaya vitamin. Menurutmu latu-latu itu? Kita akan hindai Wupsi dan Pupsi. Kita akan bongkar rencana mereka. Apa? Kau terlalu mencolok untuk jadi mata-mata. Tapi kita bisa perbaiki itu. Sayang sekali. Berarti sudah datang. Berarti kita tak bisa makan wortelnya. Selamat pagi bunga-bungaku. Apa kabar labu kecilku? Mau aku sirami? Tentu saja. Akan aku lakukan. Hai, lucu sekali. Luti bicara dengan labunya. Ya, memangnya kenapa? Dia bicara sama bunga-bunga. Aku tak bisa berhenti Untuk ketawa. informasi, semakin kau berbicara dengan tanaman, semakin baik pertumbuhannya. Apa bunga-bunga yang menyuruhmu melakukannya, Luti? Mungkin saja begitu. Betul sekali. Bunga-bunga yang bilang. Ya, lupakan wortelnya. Kita harus makan robot lagi. Aku tak terlalu suka wortel. Tanaman akar segar ini milikku. Oh, itu sakit. Apa kau katakan sesuatu? Tidak, lihatlah aku sedang makan. Akar ini bicara padaku. Mereka melihatku dengan mudah. Tahu-tahu, aku tak bisa jadi Oh, mata-mata. Ini belum berakhir. aku baru saja dapat ide bagus. Berhentilah menangis. Itu hanya suara-suara aneh saja. Aku tidak akan pernah makan rumput di dermaga lagi selamanya Upsi. Aku akan kurus kering, jadi ceking, dan tidak menarik. Ada makanan lain kalau kau tidak mau makan rumput. Lihat ke sana. Buah beri merah. Jangan mendelitiku. Permisi. Ma! Bolehkah aku berjalan melewatimu saja? Mereka membuatku takut. Tak ada yang perlu ditakutkan. Bunga tidak menggigit. Kurasa begitu. Kau juga takut dengan mereka? Aku sama sekali tidak takut. Aku akan jalan saja. Dan aku akan buktikan dengan makan apel ini. Silakan. Makanlah. Aku tidak takut. Aku bingung harus mulai dari mana. Jangan makan apel ini. Ada cacing di dalamnya. Ya, kau hebat. Kau tak bisa membantaku. Aku tahu banyak tentang bunga. Semua dendrian itu pahit. Aku sangat butuh makanan. Ya, bukan kau yang kumaksud. Oh, baiklah. Kami akan rapikan kelopakmu dengan rapi. Ulat-ulat tetap selalu menemukanku. Tanaman-tanaman sedang membicarakan kita. Sulit bersembunyi dari mereka. Kita mengecatmu sebagai tanaman akar. Menyamarkanmu sebagai stroberi. Aku sungguh tak tahu bagaimana lagi membuatmu berbau. Ya kan, Monzi? Entahlah. Stroberi, tanaman akar. Ternyata selama ini hanya Monzi. Upsi, kita hampir saja memakan Munsi. Kau sadar tidak? Off tidak. Oke, kalau akar dan stroberi ternyata Monzi. Bagaimana dengan apelnya? Berasa apel itu, mungkin. Sebenarnya, apel memang bisa bicara. Sudah pengetahuan umum kalau tanaman tak bisa bicara. Pupsi dan Popsi terus makan buah beri dan rumput dengan gembira. Namun mereka hindari apel untuk waktu yang lama. Untuk jaga-jaga.
Tidak. Oh tidak. Kau orang kecil, bertahanlah. Aku akan selamatkan kau. Berteduhlah di sini. Jauh lebih baik. Tangkap. Dapat. Sekarang tangkap ini. Oh ya. Awas. Kawan-kawan kecilku. Kau harus perhatikan sekitarmu. Apa maksudmu? Ya, Dotie. Ini cuma setetes embun. Bukan berarti itu tidak penting. Kalian berdua memang tidak mengerti. Aku pergi. Aneh. Ya ampun, itu sangat manis. Aku kekenyangan. Sangat kekenyangan. Aku agak haus. Aku juga. Lihat kopsi. Kau tatas embun istimewaku. Jangan cemas. Aku akan menjagamu dengan baik. Itu dia yang kumaksud. Yeah. Apa yang kau lakukan? Kami cuma ingin minum. Ambil minum dari sungai kecil. Airnya penuh. Ini embun kesayanganku. Dasar rakus! Kau aman bersamaku di sini. Sekarang, di mana aku memasang jaring baruku? Di atas sana bagus juga. Hei, Tuan Weber. Hentikan. Kau hampir membuatku jatuhkan tetesanku. Ya ampun, maafkan aku, Doti. Tetesanku. Kita sendirian sekarang tetes embun. Cari. Ayo. Ayo main. Ayo kita terbang. Oh, tetes embun. Bukankah matahari akan mengeringkanmu? Kau bercanda. Akulah matahari. Luar biasa. Apa kau bisa jadi benda lain? Aku bisa jadi apapun. Dari? Bangun. Kau harus menyingkir dari matahari. Mana tetesmulku? Siapa di antara kalian yang mengambilnya? Tidak ada yang mengambil tetesmu. Mungkin sudah menguap. Tidak apa-apa, Duti. Dunia ini penuh dengan air. Kau bisa dapat ratusan tetes kalau mau. Aku tak mau air lainnya. Aku mau tetes bunku. Tetes muntu. Teman sempurnaku. Badai. Kita harus pulang. Minumlah sepuasnya. Aku punya banyak secangkir teh panas dan seleras beri sekali. Kenapa Doti kelihatan kesal begitu? Tetes embunnya yang baru menguap terkena sinar matahari. Tetes embun itu hendak kembali ke keluarganya di langit. Tetes-tetes embun berkumpul membentuk awan. Dan saat awannya cukup besar, mereka akan menurunkan hujan. Dan tanpa hujan, kita tidak akan punya madu atau buah beri atau bunga. Lihat itu. Matahari mulai terbit. Sangat indah. Ya ampun, jika tanpa embunku, kita akan punya semua keindahan ini. Padang rumput terlihat sangat indah setelah hujan musim panas. Semua berkat tetes embun merek Dote. Temannya yang tersayang pasti di suatu tempat di luar sana. Wapsi, Apa kataku? apa kau suka panen rumput? Ya, Berarti kau rumput sih. Oh, kau di sini. Skip kau suka kue pastry. Tentu saja. Kalau begitu kau skip pastry. Kau skip pastry. oh, strawberry. Kau memanggilku strawberry. Apa kau sudah gila? Aku bukan skip pastry ataupun strawberry. Aku skip sih selalu pertama. Selalu pertama katamu. Menurutku tidak. Aku dan saudaraku selalu menjadi yang pertama. Benar kan, Puksi? Tentu saja. Ayo cari tahu, siapa yang pertama sampai ke puncak bukit itu? Dapat gelarnya.
Aku yang pertama. Kau ambil jalan pintas. Itu bukan yang kita sepakati. Oh, aku datang. Bagaimana kalau kita balapan ke tempat nasi kura-kura? Aku ikut. Tuan Dickens, aku siap. Monzi, angkat dia. Aku mengerti. Tahun ini berat badanku turun sangat banyak. Aku yang pertama. Tidak, kami duluan. Oh, halo. Sedang apa kalian? Halo. Besok ulang tahun Tina Kura-Kura dan Tuan Dickens akan membuatnya melayang di udara. Benar sekali. Aku sudah memimpikannya sejak aku masih kecil. Aku melayang di udara, ringan bagi burung. Di dalam terowongan angin yang luar biasa ini. Tuan Dickens yang merancang dan membuatnya. Lihat ini. Keren sekali. Aku mau jadi yang pertama. Kau tak boleh yang pertama skate. Upsi dan aku yang akan duluan. Yang pertama Tina Kura-Kura. Dorongannya belum dikalibrasi. Aku masih perlu sesuaikan tekanan uteranya besok. Kami yang akan pertama mencoba terowongannya. Kita lihat saja nanti. Dasar pecunda. Aku yang akan terbang, bukan kalian. Kau tak bisa hentikan kami. Sayang sekali, kalian tak bisa datang ke pesta ulang tahun Tina Kura-Kura. Jangan terbang bersama di terowongan angin. Itu karena Skip selalu bilang dia yang pertama. Aku dan saudaraku yang Tidak pertama. harus jadi yang pertama setiap saat. Jadilah yang pertama dalam berbuat baik. Menurut Musket dan Lolat-Lolat berhenti bersaing dan cari tahu siapa yang pertama. Tentu tidak, tapi sejak saat itu, mereka bersaing dalam melakukan perbuatan baik. Salah satu komangger cerita pada aku pagi ini. Kemarin, dia tersesat di hutan dan tak tahu cara pulang ke rumah. Dia ketakutan. Tiba-tiba, dia melihat ada yang meninggalkan jejak panah untuknya. Anehnya, dia tak pernah tahu siapa yang melakukannya. Tahu-tahu, hal seperti itu juga pernah terjadi padaku. Aku sering merayun dan talinya putus. Aku bingung harus apa, jadi aku mencari Wibi. Saat kami kembali, seseorang tahu perbaiki ayunannya. Kami bertanya, namun tak ada yang tahu siapa yang perbaiki. Ini semacam misteri. Sangat menyenangkan. Penolong rahasia. Ya, mungkin dia Benar, karena mereka memang aja. Menurutku kita harus cari tahu siapa penolong misterius ini. Kau benar. Itu ide bagus. Hei, tebak teman-teman. Si penolong rahasia sudah kembali. Dia baru saja perbaiki skuter Popsi. Upsi, kau menghalangi. Ya, kami tak bisa lihat apa-apa. Menyebalkan. Tolong aku. Aku belum pernah merasa sesakit ini. Aku mungkin tak akan bisa jalan lagi.
Keluarlah. Tidak berhasil. Dia tidak muncul. Ya, kita tahu sesuatu. Dia tahu kalau kau berpura-pura. Wibi benar, teman-teman. Dia memang tahu. Berarti artinya, si penolong rahasia itu salah satu dari kita. Kalau begitu aku tahu siapa orangnya. Itu Monzi. Lihat dia. Tentu saja, itu Monsi. Doti, bukan aku. Sumpah. Bagus sekali. Hooray! Ayo bersuara untuk Monzi. Seharusnya kita sudah tahu dari dulu kalau itu dia. Hore! Ayolah teman-teman. Hentikan. Bukan aku penolongnya. Skip bilang padaku. Terima kasih bantuannya. Kau hebat. Bukan aku penolong rahasianya. Monsi. Kau yang terhebat. Luar biasa. Monzi, kami baru saja dengar. Ternyata kau. Terima kasih atas bantuanmu. Tapi ada kesalahan. Itu dia pahlawan kita. Kerja bagus anakku. Aku tak tahu bagaimana kau kumpulkan semua madu itu sendirian. Astaga, aku butuh seharian penuh untuk melakukannya. Kalian salah orang. Dia memang selalu rendah hati. Bagus sekali, Monzi. Tidak apa-apa. Kau tak perlu merahasiakannya. Beri tepuk tangan untuk Monsi. Hah? Tidak. Dengarkan. Monzi! Monzi! Dia berkata jujur. Tidak mungkin Monsi orangnya. Pasti orang lain. Si penolong rahasia masih berkeliaran. Dia benar. Jembatannya sudah diperbaiki. Di atas sungai kecil. Monsi dari tadi bersamamu. Dia kan? Ya? Iya. Siapapun dia, aku yakin dia tahu kita berterima kasih. Dia suka membantu. Jadi biarkan saja. Kita semua menang. Ya ampun, anak itu benar. Kita tidak perlu tahu siapa dia. Kurasa begitu. Biarkan saja dia. Ya, terima kasih sudah membantu kami. Panas sekali. Aku tak sabar untuk berenang. Akulah ulat super terhebat di dunia. Tidak. Jelas akulah ulat supreme terhebat. Tidak mungkin. Aku. Jangan berani-berani menjulurkan lidahmu padaku. Kembali. Hei, sepertinya mereka lupa mengambil ini. Zara jadi penolong rahasia. Tuan Dickens tak bisa temukan kacamata barunya. Baiklah, ayo pergi. Aku tidak pernah menduga kalau itu mereka. Tidak pernah aku duga. Apa sebaiknya kita beritahu mereka kalau kita tahu? Tapi kurasa itulah intinya. Si penolong rahasia harus tetap rahasia. Benar kan? Monzi dan Skip memutuskan untuk tidak beritahu yang lain tentang yang mereka ketahui. Dan Upsi dan Popsi terus diam-diam membantu dunia. Satu perbuatan baik setiap kalinya. Buat jalan baru di sini. Papan petunjuk di semua persimpangan. Bangku-bangku ditempatkan di sini. Dan tempat ini sepertinya cocok untuk bangun taman bermain. Ayo beri tepuk tangan untuk teman-teman semut kita. Karena melakukan pekerjaan bagus. Mereka bekerja sangat keras untuk ciptakan keajaiban ini untuk kita. Hutan baru tertata rapi dan patut dicontoh. Ini tampak seperti kartu, bos. Hei, dilarang melintasi garis putih. Tinggalkan area ini. Kenapa harus? Kami sedang nikmati rumput ini. Makan hanya diperbolehkan di peri rumput. Inilah alasanku dan timku meminta wewenang lebih untuk jaga ketertiban di hutan. Pasti Wopsi dan Popsi lagi. Tentu saja kami tak keberatan jika kalian mengatur patroli hutan. Untuk pastikan semua patuhi peraturan. Upsi dan Pupsi. Kalian ditangkap karena melanggar peraturan hutan. Ikut kami sekarang. Makan rumput diperbolehkan di sini. Kau harus makan siang di sini. Ada apa, Upsi? Patroli hutan. Selamat siang. Tolong sebutkan tujuanmu. Halo,
Krenau. Kau harus lewat sana. Jika pergi Krenau, kami selalu lewat jalan ini. Dan jalan satunya 3 kali lebih jauh. Sekarang ada peraturan baru. Selamat siang, patroli hutan. Selamat siang. Kalian datang untuk melihat tarian baru kami. Tidak, nona. Aku di sini untuk periksa izin terbang kalian. Apa maksudmu? Mulai hari ini peraturan penerbangan baru telah diberlakukan. Jadwal penerbangan, area terlarang, batas bagasi per orang. Teman-teman, apa maksudnya ini? Kaki kami sambil cat saat kami sampai ke danau ikuti petunjuk arah mereka. Kami berdua di tangga. Mereka tak izinkan kami makan rumput. Sudah dengar, semut-semut membatasi penerbangan kami. Tapi kami kopo-kopo. Anak-anak, dengan mematuhi peraturan kita ciptakan ketertiban di hutan ini. Semut-semut sangat membantu kita. Maaf Nyonya, tahukah kau kalau makan kue di taman bermain itu tidak diperbolehkan? Kami terpaksa harus tanam kue-kue ini. Kau bisa mengambilnya di markas kami. Bilang sudah makan malam kita. Jadi sekarang apa? Kitalah yang beri semut-semut wewenang untuk menegakkan peraturan. Baiklah, kita akan beri mereka pelajaran dengan cara mereka sendiri. Halo, kami di sini untuk membantu. Rambu-rambu menghambat kerja kami. Peraturan kalian menghambat kehidupan kami. Kau tak perlu mengatur hal-hal yang sudah berjalan dengan baik. Ya sepertinya kita sudah keterlaluan. Semut-semut menyadari tugas patroli hutan bukanlah untuk batasi dan melarang, tapi untuk untuk semua yang tinggal di hutan. Lihat jepretan-jepretan ini. Seperti kau ada di sana. Aku ingin sekali jadi fotografer. Ini punyamu, ambillah Skip. Ya ampun, terima kasih. Skip sang fotografer. Ayo ambil fotoku. Tidak, aku tak tertarik dengan foto potret. Aku ingin foto-fotoku menjadi penting, yang punya makna. Aku ingin memotret kejadian besar yang mengubah kehidupan. Oh. Membosankan. Ada hal menarik terjadi di hutan ini. Bagaimana aku bisa jadi fotografer di tempat seperti ini? Turunkan aku dari sini. Oh tidak. Bertahanlah. Anakku sayang. Oh, ini bagus. Baiklah, apalagi yang bisa aku foto? Ada apa? Kemana semua orang pergi? Kita di krisis level 3. Bendungannya mulai retak. Air bisa jebol kapan saja dari bendungannya. Jadi aku harus pindah. Semoga beruntung, Skip. Aku harus ambil foto sebelum terlambat. Bagus sekali, ini momen yang sangat sempurna. Semoga jebol dan akan jadi foto yang luar biasa. Minggir. Ayo, tolong aku Skip. Turunkan kameranya. Baiklah, tunggu. Ya, kan itu. Wow, jepretan yang luar biasa. Ini memang luar biasa. Kau tak mau lompat. Aku akan lompat. Kau pengecut. Aku bukan pengecut. Lihat. Memang kenapa? Memangnya kau bisa lebih baik? Ayolah, bantu aku. Hey Skip, ada apa?
Berhenti foto-foto dan bantu kami. Bagus sekali. Berikan bajaku. Akan kuhancurkan kamera itu. Kembali. Berikan kamera itu. Wah, lihat ini. Tuan fotografer hebat. Ayo kita ambil beberapa fotomu. Ayolah, hentikan dan turunkan aku. Kamera menyukai dirimu. Skip! Kenapa kau tersangkut di sarang laba-laba? Ulat-ulat mengejarku. Dan aku tersangkut di sini. Dan kau tahu yang mereka lakukan? Bukannya membantu. Mereka malah sibuk memfoto aku. Untungnya kau datang. Ngomong-ngomong, kau mau kemana? Sumut-sumut air menjebol bandungan mereka. Dan mereka sangat butuh bantuan. Aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa lagi. Aku pergi skip. Oh tunggu, semutnya. Berarti aku sama buruknya yang ulat-ulat itu. Mukanya membantu. Aku malah berdiri di sana sibuk mengambil banyak foto. Bagaimana aku bisa seperti itu? Fotografi pekerjaan yang penting. Mengambil foto dari peristiwa baik dan buruk. Memberi info ke semua orang di seluruh dunia dan tetap terhubung. Tapi jika melihat ada yang butuh bantuan, kau harus letakkan kamera dan menolongnya. Ayo semua tersenyum.